Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi pada sesi 3 kali ini sesi yang terakhir ya dari PIT Feto Maternal. Yang paling penting sebenarnya dari tadi membahas prevensi, diagnosis, yang paling penting manajemennya. Tapi rupanya karena sudah terlalu sore mungkin tidak terlalu banyak lagi yang ada di sini. Jadi untuk topik pertama akan membahas tentang konservatif melawan active management of IGR yang akan dibawakan oleh Dr. Aditya Warman. Monggo silakan Dr. 20 menit. Oh punya Prof. Dekker ya. Dr. Aditya Warman sudah kenal semua pasti. Beliau adalah Wakil Ketua Departemen dari Opjin dan bekerja juga di Divisi Feto Maternal di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Monggo silakan Dr. Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara yang ketiga ini. Walaupun saya tahu kursinya lebih banyak dari yang hadir, nggak masalah. Iya. Acara topik ini sebetulnya Prof. Dekker yang memberikan, tapi Prof. Dekker sudah siap ke Surabaya membeli tiket dan sebagainya, tetapi pemerintah Australia mengharuskan seorang yang dari luar negeri harus dikarantina 14 hari, harus melapor, kalau tidak melapor bahkan akan ditangkap. Jadi mereka sudah menangkap, dianggap pidana. Dan inilah yang terjadi sehingga saya diminta untuk membacakan. Slide-nya 120, bahasanya mirip dengan apa yang kita bahas tentang IUGR dari jam 10 tadi, jam 10 sampai dengan saat ini. Akan saya tekankan hanya pada yang tadi belum dibahas. Jadi saya lebih cepat. Jadi introduction-nya adalah dilema. Tadi disebutkan mulai tadi apa itu IUGR, definisinya apa dan sebagainya. Tetapi ada dilema pada IUGR, apakah 3 kilo, apakah 3,5 kilo pada bayi yang dilahirkan itu bukan IUGR. Jadi ada 2, bayi kecil not growing IUGR atau tidak sesuai dengan potensinya, dengan segala risikonya, atau bayi ini memang mungil. Itu menjadi masalah bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan. Atau bayi 3 kilo dianggap normal, apakah ini normal atau IGR dengan segala risikonya. Yang disebut risiko bukan Apgar skor 9 sampai 8, 9, 10, tetapi risikonya adalah risiko gangguan neurologi, bodoh dan sebagainya. Jadi kualitasnya tidak terlalu baik. Oleh sebab itu Profesor Dekker mengatakan IUGR membuat pusing. Bukan hanya pada saat dia intrautrin, tapi setelah lahir pun para dokter dibuat kebingungan sebetulnya ini ada apa dengan bayi ini. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa kita tidak menghadapi bayi kecil yang nyata-nyata kecil, tapi banyak sekali bayi 3 kilo yang mungkin juga IUGR. Kalau kecil kita sudah bisa melihat, tapi kalau besar belum tentu kita menyadari. Jadi IUGR mempunyai short dan long term effect yang barusan kita dengar, oleh sebab itu kan langsung saja ya. Tentang mortalitas, tentang neurologi dan adverse-nya tentang risiko jaundice, polisitemia dan sebagainya.
Nah, detection of small of gestational age selama ini kita sebut kurang dari 10%. Kalau kurang dari 10%, 3 kilo tidak masuk. 3 kilo tidak masuk, sedangkan 3 kilo belum tentu tidak IUGR. Ya. Oleh sebab itu harus dicari alat-alat untuk mendeteksi apakah terjadi suatu gangguan pertumbuhan atau tidak. Yang pertama adalah mengukur dengan pita ukur tinggi fundus uteri. Apakah ini tepat betul? Caranya begini. Apakah tepat betul? Ya. Dilihat saat melahirkan apakah betul kurang dari 10%. Ternyata dikatakan ini merupakan suatu yang amat kasar, tidak terlalu sensitif. Tidak terlalu sensitif ini sehingga tidak terlalu mudah untuk digunakan. Sensitivitinya, detection rate-nya hanya 20%. Tetapi sejawat bahwa 20% pun merupakan angka karena dengan pita ukur kita bisa menyebarkan bahkan ke desa-desa. Pita ukur harganya mungkin 1.000-1.500. Ya, dengan pita ukur kita bisa menyebarkan pada bidan atau dokter umum sampai ke pelosok-pelosok. Dari pita ukur itu kemudian kita plot sentimeternya dan kesesuaian dengan usia kehamilan dan dilihat kira-kira gestasi. Sekali lagi ini merupakan pengamatan 1 kali, bukan pengamatan berkali-kali. Nah, tentu saja kita akan melihat grafik semacam ini dan disimpulkan dalam sesaat. Ya. Sensitivitasnya hanya 20%. Pada saat kita melihat ada tren begini, untuk hanya 1 kali kita tidak bisa membuat simpulan apakah ini fetal growth atau tidak. Ini dicontohkan 4 kali, tapi pada saat 1 kali kita tidak tahu bayi ini ada di mana. Ya. Kalau ini 4 kali kita masih membuat simpulan-simpulan tertentu. Nah ini, jadi pada saat kita melihat sesaat di sini, kita tidak pernah bisa tahu ini sebetulnya fetal growth atau normal karena ada di dalam di sini, di dalam kotak ini. Artinya dia dianggap normal-normal saja. Current evidence, ya, bagaimana kalau kita membuat suatu chart, ya, chart semacam ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita melihat tren. Kita melihat tren. Dengan pita ukur yang 1.500 kita melihat tren. Ya, tren inilah yang kita lihat dan dibuat simpulan semacam ini. Ya. Dari hal semacam ini ternyata kita bisa melihat ada 2 jenis pertumbuhan. Ini dilihat yang hijau dan merah, dan ini membuat simpulan yang berbeda. Dengan tren ini ternyata kita bisa mendeteksi IUGR itu hampir 50%. Alatnya pita ukur, caranya mengukur tinggi fundus, tetapi dirubah dari cara sesaat menjadi suatu kurve tren. Apakah kurve tren ini masuk dalam kurve tren yang tumbuh atau kurve tren yang tidak tumbuh? Hampir 2 kali lipat detection rate-nya menjadi 50%. Dan oleh sebab itu tren ini kemudian bisa menyebabkan akibatnya menurunkan angka mortalitas dan morbiditas. Ini adalah suatu hasil penelitian-penelitian GROW di Inggris. Kita lihat bahwa pasien yang ditolong sebelum dia IUFD menurun drastis. Apakah ini terbukti? Ternyata tidak ada bukti-buktinya. RCT belum melaporkan adanya tren ini. Ya. Oleh sebab itu kemudian
berbasis pada manajemen target, maka dibuatlah suatu grafik-grafik yang bisa memonitor bayi apakah IUGR atau tidak. Kita lihat bahwa tadi Dokter Fob tadi ada suatu, kemudian dibuatlah suatu software. Ya, software ini ada yang perinatal, ada yang MFF, ya dari London dan sebagainya. Semua itu kemudian berusaha membuat suatu grafik secara elektronik, bahkan online dengan Inggris dan sebagainya. Ya. Jadi GAP adalah suatu program elektronik untuk membantu para dokter sampai sejauh mana risiko terjadinya IUGR itu dilakukan. Ini adalah suatu konsep, ya. Apakah kita menunggu RCT yang bertahun-tahun ataukah kita berbasis pada suatu grow artinya kita berbasis pada pokoknya kita mencapai target, tidak merugikan dan sebagainya, kita dianggap sudah mencapai tujuannya dengan berhadapan dengan medical legal risk. Belum tentu apa yang kita katakan itu adalah suatu standar pelayanan yang baik. Ya. Jadi grow merupakan suatu upaya untuk membuat suatu chart, suatu grafik yang bisa dipakai untuk para dokter mendeteksi adanya IUGR atau tidak. Ya. Nah, bagaimana kemudian untuk mendeteksi IUGR dibandingkan dengan bayi mungil? Ya, IUGR atau bayi mungil. Seperti kita ketahui, bayi mungil mempunyai prognosis yang baik, sementara IUGR mempunyai short term dan long term yang amat buruk. Ini adalah suatu gambaran, ya. Begitu bayi itu IUGR, maka dia mempunyai suatu kemungkinan kematian, asidosis, morbidity dan mortality yang bertambah, ada di 10 persentil, dia bertambah banyak untuk meninggal. Tapi harap diketahui 10 persentil ini merupakan campuran dari bayi yang betul-betul IUGR dan bayi mungil. Bagaimana caranya untuk melakukan diferensiasi? Kita lihat bahwa bayi ini merupakan bayi yang kecil tetapi tidak IUGR, artinya kecil, mungil, sehat. Sekian. Yang bayi ini merupakan bayi yang IUGR dan kebetulan kecil, artinya mungkin prematur dan sebagainya. Bayi ini adalah bayi 3 kilo atau 3,5 kilo tetapi IUGR. Bisa dilihat bahwa risiko kematiannya yang di sini juga meningkat. Oleh sebab itu diupayakan bagaimana caranya supaya bayi-bayi yang betul-betul IUGR masuk dalam area yang risiko. Bayi yang ternyata IUGR harus dimasukkan di sini, bayi yang tidak IUGR dikeluarkan dari kotak ini. Ini yang terjadi. Jadi kita harus mempunyai upaya untuk mendorong bayi yang IUGR masuk ke area ini, bayi yang tidak IUGR dibuat areanya lebih kecil. Semacam ini, dan upaya-upaya itu rupanya dilakukan dengan percobaan berkali-kali. Ya, ini mengecilkan bayi IUGR yang tidak bisa dikendalikan, dan simpulannya adalah
tidak jauh berbeda seperti apa yang dikemukakan oleh Dr. Franz tadi, bahwa setiap individu mempunyai potensi sendiri. Kalau individu itu kita pilah lagi bahwa setiap populasi termasuk ras dan sebagainya mempunyai suatu ciri khas sendiri. Seorang perokok atau perokok aktif dan pasif mempunyai risiko untuk bayi kecil sendiri, dan itu membuat perhitungan charge itu harus dilakukan perubahan-perubahan. Apa yang disebut program adalah mengumpulkan berbagai faktor risiko untuk membuat charge baru. Artinya apa? Charge yang ada di sini ini harus dilakukan tidak berdasarkan population base, tetapi individu ibu hamil sendiri-sendiri. Ibu hamil yang BMI-nya 40 harus dibedakan dengan ibu hamil yang BMI-nya normal atau 25. Grafiknya harus dibuat sendiri. Itulah pesan dari electronic charge yang tadi dipresentasikan sebetulnya oleh Dr. Vogt di sini, diulang oleh Dr. Prof. Dekker di sini. Jadi kita harus bisa mampu membuat charge sendiri menurut karakter ibu itu sendiri. Nah, ini intergrowth yang tadi dipresentasikan oleh Dr. Vogt. Tentu saja ada beberapa dari faktor itu tidak bisa diakomodir karena misalkan orang Indonesia seharusnya Indonesia bukan Asia, dan sayangnya kita tidak mempunyai kontribusi terhadap intergrowth ini. Ya, jadi setiap individu mempunyai charge sendiri dan dibantu secara elektronik oleh, kita lihat ada 2 individu dengan standar-standar yang berbeda. Nah, ini adalah hasil penelitian, saya teruskan aja. Nah, di sini dipesankan mulai sekarang jangan lagi membuat suatu pertumbuhan yang secara umum, tapi buatlah secara individu menurut faktor-faktornya, karena ini yang menceritakan adalah orang yang menggunakan elektronik yang bisa menciptakan suatu charge sendiri-sendiri. Ya. Sayangnya kita kan tidak bisa, terpaksa ikut-ikutan dari yang sudah-sudah. Ya. Kita lihat bahwa pertumbuhan disebabkan oleh berbagai faktor seperti ini. Nah ini charge. Ya. Jadi dengan memasukkan berbagai komponen variabel, kita akhirnya diberi suatu kebebasan untuk membuat charge sendiri oleh elektronik ini. Bahkan kita boleh membuat persentile. Berapa persen yang disebut IUGR? Kita ketahui bahwa IUGR disebut berat kalau 3% misalkan. 10% dianggap ringan. Sehingga kita bisa mengakomodir. Kira-kira kalau kita titik potongnya pada 5%, maka seberapa jauh kita harus menceritakan ini IUGR-nya seberapa. Nah, karena itu kita bisa bersinergi terhadap kesejahteraan bayi ya, dengan individu-individu ini. Kita lanjutkan aja. Etnik di sini dibahas juga, adjusting, tapi tampak sekali bahwa ada perbedaan 2-20% pada bayi ibu black ya, black dan sebagainya, berbeda-beda semua. Nah, yang dibahas di sini adalah kita telah menggunakan charge yang membuat diagnosa kita keliru. Dengan charge ini kita ingin mengecilkan, dengan individu ini kita ingin mengecilkan kekeliruan-kekeliruan kita. Ya, kita ketahui bahwa kalau ibunya gemuk dan sebagainya, kita selalu mengatakan, oh ini low risk. Tidak selalu. Ibu gemuk, bayinya 3,5 tidak selalu tidak IUGR.
kita harus membuat charge sendiri. Nah, ini prediksi. Yang pertama adalah dengan faktor-faktor yang seperti tadi. Faktor-faktor, ada berbagai faktor, hipertensi dan sebagainya. Nah, kita masuk ke manajemen. Bagaimana manajemen itu? Yang pertama adalah, tadi juga sudah disinggung pada presentasi sebelumnya, kita harus mendiagnosa apakah dia IGR atau tidak, early atau late onset. Kemudian karena IGR, kita harus memutuskan dilahirkan atau tidak, atau ditunda dulu. Kalau dilahirkan, apa dasar keputusan kita melahirkan? Tadi sudah Profesor Sri Sulistyo, Dr. Yusra juga, Prof. Yusra, kapan kita memutuskan bahwa kita harus melahirkan? Ya, jadi kita harus memutuskan ini IGR atau tidak, kemudian kita harus memutuskan dilahirkan atau boleh ditunda, sampai kapan ditunda, apa dasar kita membuat keputusan dilahirkan. Ya, ini seperti ini. Saya teruskan aja. Slide-nya Prof. Dekker ini 120, jadi mending saya teruskan saja. Keputusan dari IUGR ini dilahirkan atau tidak ternyata tergantung dari well-being. Kalau well-being itu yang diukur dengan Doppler menyatakan bahwa dia jelek, lahirkanlah. Kalau keputusan konservatif dalam waktu 2-3 hari ternyata memburuk, lahirkan. Ya, jadi ada beda antara IUGR mau diapakan, dilahirkan, tidak. Ternyata ada konsekuensi kedua bahwa kita harus mengukur apakah well-being-nya baik atau tidak, kemudian kita. Kalau kita menggunakan kardiotokografi, kita akan terlambat. Ya, sudah ada IUGR, kardiotokografi akan mendapatkan jawaban terlambat, tetapi dengan metode Doppler kita akan mendapatkan yang lebih cepat. Ya. Saya cepat aja. Nah, ini siapa saja yang mendapatkan early onset, ya. Bahkan placental biometri pun diteliti apakah perlu dengan placental biometri itu kita membuat keputusan melahirkan bayi IGR atau tidak, kapan dilahirkan, kapan diukur, dan sebagainya. Ini merupakan prediktor-prediktor untuk bayi ini sampai kapan kita biarkan IGR atau kita putuskan bahwa ini harus dilahirkan. Sampai dengan placental growth factor dan S-fleet kita ukur semua. Ya. Tapi yang penting dari semua ini bahwa ini merupakan manajemen kapan kita membuat keputusan melahirkan DV, asidosis dan sebagainya. Ini merupakan keputusan untuk membuat suatu keputusan melahirkan. Nah, ada lagi yang baru, kita melakukan kardiotokografi mengikuti gelombang SVT, short term STV, short term variability. Ya. Pada short term variability, kalau tidak baik maka harus segera dilahirkan. Ya. Short term variability merupakan suatu yang sering kita lihat pada kardiotokografi, sama jadi. Ya. Travel mengkombinasi antara IUGR dengan suatu Doppler. Tadi sudah disinggung-singgung. Ya. Saya teruskan aja. Jadi pesannya, nah ini, ya kita lihat, ya kalau BMI-nya baik maka dia cukup naik 10 sampai 15 kilo untuk menjadi bayi yang normal. Tetapi kalau dia kurang dari itu, dia anjlok di sini. IUGR. Ternyata BMI merupakan faktor penting. Dan kita tidak tahu kalau charge itu tidak kita buat. Faktor BMI merupakan variabel.
Kalau BMI-nya 18-24 beda lagi. BMI-nya 25 sampai 29 beda lagi grafnya, graf normalnya, ya. Graf normalnya. Jadi titik potongnya ini selalu berbeda-beda menurut kondisi individu ibu itu. Kita lihat yang disebut IUGR pada orang yang BMI 40 tidak mengikuti CAS normal. Dan ini kita lihat BMI by 5 gram per kilogram menurun saat dilakukan berat badan, kenaikan berat badan itu mulai 14 sampai 3 untuk melahirkan bayi yang normal. Jadi tidak sama berat badan. Jadi berat badan, kenaikan berat badan juga mempengaruhi, merupakan variabel. Itu yang dipesankan oleh Prof. Dekker untuk PT Feto Maternal. Jadi mulai sekarang harus dipikirkan bahwa ada bayi mungil yang sehat, dan untuk mendiagnosa itu kita harus melihat tren. Satu kali datang ke dokter tidak akan mungkin kita bisa melihat karena kesalahannya besar sekali, 80% salah, 20%. Kalau kita bisa mengukur secara berkala 50%, kalau kita bisa mengukur tren itu lebih banyak, maka kita lebih banyak lagi yang bisa kita dapatkan. Kemudian kita membuat suatu analisis apakah bayi ini lahir atau tidak dengan Doppler. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haidar Rahman.